Selamat pagi semua dan semangat pagi ya. Saya harapkan pagi ini semuanya semangat, tetap jaga kesehatan meskipun cuaca saat ini kadang panas, kadang hujan ya. Hari ini adalah hari ketiga ya untuk kuliah gambar teknik manual. Hari ini saya ingin share mengenai materi tentang jenis-jenis proyeksi yang berasal dari Amerika dan Eropa. Oke, kita langsung saja. Ya, gambar proyeksi ya secara umum ya yang biasa diadopsi itu ada dua ya. Ya, dari Eropa dan dari Amerika. Kita akan lihat bagaimana sih perbedaan proyeksi Eropa dan Amerika. Di proyeksi Eropa ya itu intinya proyeksi yang letaknya ini terbalik dengan arah pandangnya ya. Jadi coba kita perhatikan ya gambar di bawah ini adalah contoh dari proyeksi Eropa. Jadi ketika pandangan depan maka pengamatnya itu berada di belakang ya. Jadi seperti itu. Kita lihat ya yang tampak depan ya, tampak depannya seperti ini. Kemudian ada tampak kiri ya. Kalau kita melihat dari tampak kiri, maka kita bisa hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah tampak atas. Untuk proyeksi Eropa ini memang agak sulit ya, terutama untuk kita yang terbiasa memandangnya itu sesuai dengan pandangan ya. Jadi kalau di Eropa ini kan proyeksi Eropa ini terbalik ya. Kita coba memahami bagaimana proyeksi yang dari Amerika. Nanti ini adalah perbedaannya ya. Jadi kalau yang dari proyeksi Eropa ya, misalkan kita lihat ya dari sisi misalkan dari sisi depannya seperti ini ya. Dan ini adalah tampak atasnya, mungkin hampir sama ya. Saya akan berikan contoh aja yang akan ada perbedaannya ya. Ini nanti bisa dibandingkan ini ya. Kalau tadi ya, kalau kita perhatikan ya, yang sebelah kanan atau kiri tadi, kalau yang di proyeksi Eropa ini kan putus-putus ya, sedangkan dari yang di Amerika ini tidak, karena pandangan Amerika ini sesuai ya dengan arah pandang kita. Jadi apa, jadi tidak sulit ya. Untuk di Indonesia sendiri ini lebih banyak mengadopsi proyeksi Amerika ya daripada proyeksi Eropa, karena ya memang untuk proyeksi Amerika ini lebih mudah ya, lebih mudah karena sesuai dengan arah pandang kita. Tapi kalau untuk proyeksi Eropa itu mungkin belum terbiasa aja, tetapi kalau kita sudah paham tentang proyeksi Amerika, saya rasa juga tidak terlalu sulit ya untuk kita mempelajari atau bisa memahami proyeksi Eropa. Kalau untuk di industri-industri furniture yang ada di Indonesia ya, terutama yang di Semarang, saya beberapa kali juga bekerja di perusahaan atau di industri yang furniture yang ada di Semarang dan sekitarnya. Kebanyakan mengadopsi ke proyeksi Eropa, proyeksi Amerika ya, karena memang jauh lebih mudah dipahami daripada proyeksi Eropa. Untuk di perusahaan furniture sendiri ini kita sebagai engineer atau sebagai drafter atau desainer itu kita melihat shop floor ya, atau rekan-rekan kita di produksi. Intinya gambar kerja ini kan bagaimana caranya agar mudah dipahami oleh teman-teman kita di produksi. Jadi kadang kita pun harus mengikuti ya aturan di masing-masing perusahaan ya. Jadi memang kita
apa kadang pastinya di perusahaan itu juga punya standar ya. Standarnya seperti apa ya kita ikuti aja, karena standar itu dibuat karena melihat dari misalkan lapangan juga, jadi pertimbangan-pertimbangan seperti itu kadang memang apa yang di teori ya dan prakteknya di industri itu memang terkadang berbeda, tetapi tidak menjadi masalah karena tujuan utamanya tetap bagaimana dengan gambar itu ya bisa mempermudah rekan kita di produksi untuk membuatnya, intinya kan seperti itu. Jadi gambar kerja itu harus jelas, kemudian juga harus informatif ya, seperti itu saja sih sebenarnya intinya ya. Tapi memang ada beberapa aturan ya aturan itu memang diharapkan bisa memang diharapkan untuk bisa membantu biar lebih lebih bisa dipahami ya secara umum, tetapi sekali lagi ya di masing-masing perusahaan itu kadang beda ya. Jadi mungkin kalian tidak usah bingung terus yang benar yang mana, atau ya kita ikutin alurnya saja. Ketika kita masih study ya, belajar di Politeknik Furniture Kendal ya, di desain ya, kita ikutin alurnya, kita tahu kalau oh teorinya seperti ini. Ketika kita nanti menemukan sesuatu yang berbeda di uh, industri ya, itu adalah pengetahuan kita, itu adalah tambahan pengalaman kita, asalkan itu memang baik ya, tujuannya baik ya, tidak masalah ya sebenarnya. Oke, menginjak yang berikutnya ya, saya ingin sharing juga ini mengenai bagaimana sih pemberian ukuran pada gambar. Ya mungkin ini agak berbeda juga ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini adalah teorinya ya. Nanti kita akan lihat bagaimana sih prakteknya di industri ya mengenai pemberian ukuran ya. Jadi gambar itu kan pasti harus ada dimensinya ya, harus ada ukuran untuk memperjelas ya. Kemarin ada yang menanyakan ya, kalau garis bantu ukuran ya, garis bantu ukuran itu adalah yang di samping ya, nanti akan lebih jelas. Sebentar, yang di oke okay. Ya mungkin bisa diperjelas seperti ini. Yang namanya garis bantu ukuran itu ada yang ya, ini adalah garis bantu ukuran, sedangkan yang ini yang apa panjang mendatar ini adalah garis ukuran ya. Jadi seperti itu biasanya menyebutnya. Mengenai prinsip apa cara pemberian ukuran ini ada tiga cara atau tiga macam. Ada yang penunjukan ukurannya itu secara berantai atau seri ya. Kita beri contohnya seperti ini ya. Ini adalah ukuran yang berantai. Jadi per misalkan ini ya, per asnya berapa ya, ini misalkan ada bor per asnya berapa, ini diberikan dimensi atau ukuran. Ini cara pertama. Yang cara kedua yaitu penunjukan ukuran secara paralel atau bertingkat ya. Ukuran paralel ini diambil dari sebuah basic. Jadi misalkan basicnya itu di ujung kiri ya, jadi dari ujung ini ke sini berapa, nah kemudian ditarik lagi garis ini berapa. Ini adalah penunjukan ukuran secara paralel ya, ini juga berapa. Yang ketiga ya, yaitu penggabungan antara seri dan paralel. Biasanya memang lebih cukup efisien dan efektif juga ya. Semuanya kan dilihat dari objek yang akan kita dimensi ya, kita beri ukuran itu seperti apa. Ini adalah gabungan ya. Jadi ini seri, kemudian ada paralelnya juga ya. Ini paralel. Ya, seperti itu. Ya, ini adalah beberapa contoh ya penulisan. Ini kalau menurut teori atau pakemnya ini seperti ini ya. Jadi penulisan yang benar itu berada di atas ya.
seperti ini. Nah, tapi kalau nanti ya misalkan di industri masih banyak ditemukan di tengah ya, ya memang kalau secara pakem ya aturan itu memang eh, tidak terlalu benar, tetapi di industri tidak masalah ya, tetap dibenarkan. Yang penting ukuran tersebut informatif itu sudah cukup ya. Jadi jangan jadikan sebuah perdebatan ya, karena kita tarik garis merahnya saja, semuanya tujuannya baik ya, untuk membantu rekan produksi ya untuk bisa membaca dengan baik. Cukup mereka bisa paham, bisa memahami itu sudah baik gitu ya. Jadi periksa juga besar kecilnya ukuran, jadi jangan terlalu kecil sekali gitu ya, kasihan juga ya untuk rekan produksi kita mungkin yang udah sepuh gitu kan, wah ini berapa ini ya ukurannya, kan bisa tidak terbaca oleh mereka ya. Jadi jangan terlalu kecil banget tapi juga jangan terlalu besar banget, jadi tampilannya kan juga jelek ya kalau terlalu besar banget dimensinya. Oke, ini contohnya ya, nanti bisa kalian pelajari. Jadi kalau di sisi miring ya seperti ini. Kalau yang di sisi miring ini kita bisa ya, kalau contoh-contohnya seperti ini ya, tapi jangan sampai terbalik ya, ya yang apa kita gunakan yang sebelah kanan, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga kadang ada di tengah ya seperti ini ya. Kadang-kadang di industri juga masih banyak ditemukan seperti ini, meskipun secara teori mungkin tidak sesuai pakem ya, tapi di industri yang penting informatif tetap bisa dibenarkan. Oke, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini memang salah ya yang sebelah kiri ini. Kenapa salah ya? Gambar seperti ini akan membingungkan rekan kita di produksi karena garisnya itu numpuk-numpuk ya. Jadi memang benar yang berada di sisi sebelah kanan ya. Memang ukuran itu seyogianya itu jangan menutupi gambar lain ya. Jadi ada seperti ini. Dan harusnya antara gambar dan juga dimensi ini ada jedanya, jadi jangan terlalu mepet ya. Ya ini masih, kalau menurut saya masih kurang benar juga ya. Jadi harusnya agak diberi jedanya. Nanti saya akan tunjukkan ya contoh-contohnya. Nah ini contoh-contohnya ini baik ya untuk, nah kalau seperti ini cukup membingungkan ya, karena garisnya misalkan menumpuk-numpuk ya, ya seperti itu. Nah ini contoh-contohnya ya, nanti bisa kalian baca-baca. Ini saya share juga nanti. Oke, saya rasa yang untuk pemberian notasi dimensi ini adalah menurut Pak ya teorinya. Bagaimana di industri gitu ya, misalkan ada beberapa, saya ada beberapa contoh ya. Nah ini ada yang misalkan seperti ini. Nah ada yang menggunakan seperti ini, jadi di tengah itu. Apakah di industri tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa ya. Mereka juga yang penting dari rekan produksi bisa memahami, bisa membaca ya, itu saja sudah cukup. Gambar ini saya rasa juga cukup informatif ya, jadi mereka bisa memahami. Nah yang di sebelah kanan bawah ini adalah part list ya. Part list itu apa ya? Part list itu adalah komponen ya. Jadi ukur, atau kalau kita sebut ini adalah nanti akan pengembangannya ke bill of material. Bill of material itu jadi kita menghitung atau mengestimasi pembahanan dari sebuah produk. Jadi misalkan meja ya, meja ini bahannya apa aja ya, bisa kita tuliskan misalkan ukurannya berapa ya, dan nanti tim costing atau dari apa misalkan atasan gitu ya, itu nanti akan menghitung berapa sih kalau dengan misalkan kayu lebar sekian, ini ada ya, ada hitungannya. Nah ini untuk memberikan harga juga ke pembeli ya atau buyer,
berapa untuk meja ini harga jualnya ya, setelah di kalkulasi semua ya, yang di meliputi dari pembahanannya berapa ya, kemudian biaya produksinya berapa, kemudian keuntungan yang atau labanya ngambil berapa lah ya, itu nanti harga yang diberikan ke buyer itulah ya. Jadi memang peran kita ya sebagai engineer atau desainer di sini sangat penting sekali ya di perusahaan, karena memang basic data itu berada di kita ya, gambar ada di kita, dan juga kita pun diharapkan ya harus bisa menghitung, mengkalkulasi seperti ini ya. Ini ada contoh juga ya, contoh lain ya. Kalau ini tulisannya ya berada di tengah juga ya, ini juga berada di tengah, tapi cukup nggak masalah ya, cukup informatif juga ya. Saya akan tunjukkan gambar lain juga. Nah ini ya, ini ada juga ya yang di atas seperti ini. Ini adalah gambar bed ya. Jadi nggak masalah ya, karena semuanya itu masing-masing perusahaan itu punya standarnya masing-masing. Yang penting cukup informatif dan bisa dikerjakan oleh tim produksi, itu ya sudah cukup ya. Saya kira seperti itu ya materi yang bisa saya sampaikan hari ini ya. Untuk tugas pada hari ini ya, ini adalah kalian akan membuat gambar proyeksi dari meja ini. Jadi ada 3 soal di sini. Soal yang pertama membuat proyeksi gambar tampak atas, depan, samping. Di sini kalian bisa ini juga ya, menentukan sendiri dimensi atau ukurannya seperti apa. Skala disesuaikan ya dengan dimensinya tentunya. Ini yang pertama. Jadi kalian buat proyeksi tampak atas, samping, kiri, dan depan. Perspektifnya atau isometrinya untuk yang tugas 3 ini tidak usah dulu ya, karena ada 3 soal, karena khawatirnya nanti kalian nggak nyampe. Di soal pertama ini 1 lembar sendiri, nanti soal kedua juga 1 lembar sendiri, dan soal ketiga juga 1 lembar sendiri ya. Untuk yang soal kedua dan ketiga ini juga kalian akan membuat gambar proyeksi 3 arah ya, jadi tampak atas, depan, samping, sesuai dengan ukuran ya, dimensinya. Silahkan gunakan skala 1:10 di kertas A4. Kemudian kalian juga bisa ini ya jadi mengikutin yang aturan ini aja ya, yang Amerika aja. Kalau memang perlu, misalkan ternyata ada hidden lainnya ya, misalkan ada itu, kalau hidden line silahkan kalian buat putus-putus seperti itu. Kalau ada yang gambar yang tidak terlihat ya, atau hidden lainnya, kalian bisa menggunakan garis putus-putus. Ini tugas ini dikumpulkan maksimal besok siang jam 12. Saya harapkan meskipun ini targetnya sih besok ya, tapi saya harapkan kalau memang kalian bisa ya, itu selesaikan hari ini, karena besok akan ada UTS juga gitu. Kalau kalian nggak segera selesaikan, nanti malah numpuk ya, kalian juga malah nanti bingung gitu ya, mana ini yang harus dikerjakan kan gitu, karena tugasnya numpuk. Hari ini karena waktunya juga masih cukup panjang kan, bisa dicicil dulu, misalkan nomor 1, nomor 2 bisa dikerjakan dulu atau seperti apa ya. Kalau udah selesai silahkan disubmit di GC ya. Mengenai UTS ya, jadi ujian tengah semester, itu saya rencanakan besok di jam 2 sampai jam setengah 4 ya, jadi 90 menit aja ya untuk UTS-nya ya. Untuk yang siangnya nanti masih ada materi sedikit,
yang jam 12 itu masih ada materi sedikit ya, tapi nggak ada tugas ya, tapi ada UTS. Kalian persiapkan baik-baik UTS-nya ya. UTS mungkin ada pertanyaan, materinya seperti apa Bu gitu ya. Jadi materinya itu dari materi-materi yang sudah saya sampaikan ya. Misal jadi kalian bisa pelajari juga buku yang sudah saya share, ini ya Pak, e-book yang sudah di share tentang, sebentar saya carikan. Oke. Sebentar ya, saya pernah membagikan ini kan ya ke kalian, nanti silahkan ini juga dipelajari ya, buku ini juga dipelajari. Kemudian juga materi-materi yang sudah saya berikan juga silahkan dipelajari. Untuk UTS bahannya saya ambilkan dari sini, kemudian juga dari materi yang sudah pernah saya berikan juga. Gampang kok UTS-nya, jadi santai saja ya. UTS ini hanya untuk apa ya, setidaknya dari pembelajaran kita ya, dari untuk mereview saja ya, dari hari Senin kemarin sampai hari besok Kamis ya, untuk mereview sih itu. UTS-nya 90 menit ya, itu harus selesai, tidak ada perpanjangan ya, kecuali kalau memang ada permasalahan silahkan dijapri ya, silahkan japri saya. Misalkan ada jaringan lemot atau mungkin belum bisa sesuai ya, nggak apa-apa, saya berikan toleransi. Tapi kalau tidak ada permasalahan jangan telat ya, itu harapan saya seperti itu ya. Kalian bisa pelajari ini semua ya di sini. Untuk pertanyaan, misalkan nanti masih ada pertanyaan, silahkan bisa di japri WA saja ya, atau di chat di VC. Oke, begitu saja ya. Terima kasih semua. Selamat pagi, tetap semangat ya.